Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maya Munarsa Sitinjak. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Tujuan video saya ini untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya nafji atau narkoba. Yang saya hormati Bapak Leonardo Sitomarang selaku guru biologi ajar di kelas saya. Izinkan saya menyampaikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan penyuluhan narkoba yang akan saya sampaikan nanti adalah 1. Agar generasi muda bisa memahami betapa mengerikan dan berbahayanya akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba atau narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya. Kedua, mengajak generasi muda Indonesia agar sedini mungkin menghindari segala macam yang berbau dengan narkoba. Banyak yang bertanya, mengapa sekarang ini pemberantasan narkoba sangat gencar dilakukan oleh pemerintah? Jawabannya, karena pengaruh narkoba masih menjadi salah satu penyebab tingginya angka kriminalitas di negara kita. Dan karena tingginya kriminalitas bisa berdampak buruknya perekonomian negara kita, meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar ini sekarang sangat meresahkan karena bukan hanya mengincar pelajar yang menginjak remaja, tetapi juga mengincar anak-anak sekolah dasar. Sindikat pengedar narkoba semakin cerdik karena mencampur bahan-bahan narkoba dengan jajanan dan mengelabui anak-anak untuk mengonsumsinya, seperti dalam bentuk bermacam-macam permen. Sebelumnya, kita berbicara tentang bahaya dan cara mencegah narkoba. Sebaiknya kita tahu dulu apa sih itu narkoba, karena sangat akrab di telinga kita. Narkotika berasal dari bahasa Inggris narkotik yang artinya obat bius. Dalam bahasa Indonesia, narkoba adalah zat yang dapat mengubah keadaan psikologi seseorang seperti perasaannya, pikirannya, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, dihirup, disuntikkan, dan intravena. Narkoba dapat digolongkan menjadi 3 golong, yaitu 1. Narkotika untuk menurunkan kesadaran atau rasa. Contohnya opium, ganja, dan kokain. Kedua, psikotropika, mempengaruhi psikis dari selektif suatu susunan saraf pusat otak. Contohnya ekstasi, sabu-sabu. Ketiga, obat atau zat berbahaya, contohnya alkohol, lem atau perekat, nikotin, dan kafein. Berdasarkan efek yang dapat ditimbulkan kepada pemakai narkoba dikelompokkan menjadi: pertama, halusigen. Seseorang menjadi lebih berhalusinasi melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Contohnya obat kokain. Kedua, stimulan. Seseorang menjadi lebih tenang dan gembira untuk sementara waktu. Ketiga, depresan. Seseorang menjadi tenang, membuat tidur dan tidak sadar diri. Contohnya obat Protain. Keempat, adiktif. Seseorang sudah mengonsumsi narkoba akan ingin lagi menggunakan. Contohnya ganja, heroin, dan putai. Setelah tahu apa itu narkoba, kita lanjutkan dengan apa biasanya tanda-tanda pecandu atau pemakai narkoba di kalangan pelajar dan cara pencegahannya. 1. Tanda-tanda sederhana yang dapat kita kenali jika kecanduan narkoba. Yang dapat dikenal jika kita kecanduan narkoba. 1. Perubahan perangai atau perilaku seperti yang biasa periang tiba-tiba menjadi pemurung, mudah tersinggung, dan cepat marah tanpa alasan yang jelas.
Kedua, nilai rapor dan prestasinya menurun. Ketiga, keseringan menguap dan mengantuk, malas, tidak memperdulikan kebersihan dan penampilan dirinya. Keempat, menjadi tidak disiplin atau sering kabur baik dari rumah ataupun dari sekolah. Kelima, bersembunyi di tempat gelap atau sepi agar tidak terlihat oleh orang. Keenam, lebih memilih bergaul dengan orang-orang tertentu saja yang mempunyai ciri-ciri seperti dirinya. Ketujuh, mencuri apa saja yang milik orang tua atau saudara untuk membeli minuman atau obat-obatan terlarang. 8. Sering cemas, mudah stres, dan gelisah atau suka tidur. 9. Pelupa seperti orang bego atau pikun. 10. Mata merah seperti mengantuk terus. Yang terakhir, cara pencegahan agar terbebas dari narkoba adalah 1. Tingkatkan iman. 2. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Senantiasa bersyukur. 4. Tingkatkan hubungan dengan keluarga. Biasakan hidup sehat dengan cara memakan makanan yang sehat, mengurangi jajan, rajin berolahraga, gali potensi diri sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Jangan mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming yang menarik. Bagi yang sudah mencoba, jangan takut untuk berbicara kepada orang tua untuk mendapatkan penenangan sedini mungkin. Kelima, solusi khusus untuk orang tua. 1. Berikan anak tanggung jawab agar anak merasa berarti atau bernilai untuk keluarga dan masyarakat. 2. Berikan support ketika anak membutuhkannya. 3. Peduli, tunjukkan bahwa anak Anda begitu berarti buat Anda. 4. Sediakan waktu untuk menyenangkan perasaan anak. 5. Komentari suatu persoalan tanpa pernah memojokkan anak. Terakhir, jangan sungkan memuji atau mengucapkan terima kasih. Telah panjang lebar yang saya sampaikan bahasan tentang narkoba. Kesimpulannya, mari hidup sehat, berprestasi tanpa narkoba dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian tularkan kepada orang di sekitar kita. Sehat generasiku, maju bangsaku. Demikian penyuluhan tentang narkoba yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.